Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memasuki minggu terakhir, ya. Ada beberapa lagu yang kita telah nyanyikan mengenai Tuhan tuh sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup memberikan kelimpahan. Nah, kadang-kadang yang namanya berkat, siapa yang mau menolak? Gak ada seorang pun yang menolak berkat Tuhan. Selalu mau. Tapi karena kita harus punya berpikir yang benar. Jadi maksud saya begini, berkat itu gak selalu menyenangkan hati kita. Berkat Tuhan itu gak selalu dalam bentuk mujizat kah, dalam bentuk materi kah, dalam bentuk kesehatan. Kalau kita terima semua itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi jangan salah, persoalan masalah itu juga berkat Tuhan. Karena saya percaya di balik masalah, di balik persoalan dalam kehidupan kita, pasti ada berkat yang telah Tuhan sediakan buat kita. Persoalannya kan kadang-kadang kita lebih dulu kita menolak masalah, kita lebih tengking masalah, atau kita seringkali mulai mengajukan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu memproses hati kita supaya hati kita semakin sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ya, bicara masalah berkat Tuhan, saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit. Tuhan itu adalah Tuhan yang bermurah hati. Tuhan yang tidak menyayangkan berkatnya. Jangankan berkat materi, anaknya yang tunggal aja dia berikan buat kita. Apalagi kekayaan surga, pasti dia limpahkan kepada kita. Tapi lebih daripada itu semua, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana hati kita dari tahun ke tahun. Apakah Tuhan menemukan hati yang sama di 2003, hati yang sama di 2004? Seharusnya kita harus belajar dan berani untuk melangkah satu langkah lebih ke depan. Ya, kalau 2024 kita punya porsi kekristenan kita, kesungguhan hati kita, mungkin hanya 50-60%. Tapi masuk 2025 kita harus menaikkan presentasi kesungguhan hati kita dari 65% menjadi mungkin 80%. Tetapi setidaknya walaupun itu tidak terlalu signifikan kemajuan kita, tapi setidaknya ada sebuah perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingin rindu dari semenjak saya masih kecil sampai hari ini, saya rindu melihat orang-orang cinta Tuhan. Amin. Cinta Tuhan bukan karena berkatnya, tapi cinta Tuhan benar-benar murni di dalam hatinya. Saya percaya kalau orang yang cinta Tuhan, dia akan selalu berani untuk melangkahkan kaki dalam kehidupannya. Seringkali kenapa kita mengalami stagnasi, seringkali kenapa kita nggak berani melangkah untuk lebih maju lagi. Ya, seringkali kita terseret, seringkali kita terikat, seringkali kita terbelenggu oleh masa lalu kita, oleh karena kegagalan kita. Tapi hari ini Tuhan mau berkata stop, tinggalkan semuanya itu. Kita harus berdamai dengan masa lalu, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Karena saya percaya tahun 2025 kita nggak pernah tahu, mungkin orang mengatakan Indonesia, dunia ini bukan semakin baik, tapi saya percaya di dalam Tuhan selalu ada tersedia yang baik buat kita. Persoalannya kita harus belajar untuk melangkahkan kaki kita. Seringkali kita ragu, ada ketakutan karena kita menilai, kita mungkin menilai diri kita sendiri, kita nggak mampu. Benar, saya nggak mampu, saudara nggak mampu. Saya takut, mungkin saudara takut. Tapi siapa backingan kita? Siapa yang membackup kita? Kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Bapak Ibu Saudara tahu enggak, saya sangat mempercayai Tuhan sampai hari ini. Tuhan selalu membuat dan memulai segala sesuatu dengan keindahan, memulai segala sesuatu dengan sesuatu yang baru, ada terobosan-terobosan yang baru. Kalau saudara lihat diri kita sendiri, kita nggak mampu menciptakannya itu. Tapi bersama dengan Tuhan, ada terobosan-terobosan kita akan raih bersama dengan Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, jangan terpaku hanya dengan nasib kita nih. Ya, orang nggak berani untuk next level, orang nggak berani untuk dia melangkah karena dia masih fokusnya pada nasib dia sendiri. Kayaknya nggak mungkin. Maaf ya, saya anak seorang tukang bakmi. Saya misalnya ini contoh, saya hanya anak seorang pedagang, nggak mungkin saya bisa melangkah lebih maju lagi,
Enggak mungkin, saya sepertinya usaha saya hanya seperti ini, enggak mungkin saya bisa maju. Nah, pikiran-pikiran itu yang memblocking iman kita, yang memblocking pikiran kita untuk menghalangi untuk Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin ya. Nah, ada satu kisah yang luar biasa di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 16 sampai 20. Kita baca dulu ya. Tema saya hari ini hanya bicara mengenai melangkah. Gitu loh. Ya, melangkah. Saudara, saya nggak akan pernah lihat situasi di luar sana, apa yang terjadi di luar gereja. Ya, kalau saya nggak berani melangkah keluar, saya jalan kaki keluar, saya jalan keluar, lalu saya lihat keluar, baru saya tahu, oh di luar sana ada yang dagang siomay, ada Indomaret, ada Alfa, ada dagang apa lagi, ya macam-macam gitu loh. Ya, kenapa? Karena saya berani melangkah. Nah, kebanyakan orang nggak pernah berani melangkah, gitu loh. Dia hanya di dalam, kenapa? Saya takut kalau di luar, saya takut kalau begini, saya nanti kalau saya melakukan sesuatu, memulai sesuatu, saya takut gagal. Kegagalan itu adalah sekolah buat kita. Ya, yuk kita lihat yuk. Firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 16 hingga 20 bisa bantu dibuka. Oke, siap. Ini benar. 17 mulai, ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk apa? Menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat yang ke-18. Ya. Terus apa? Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ya, bertanyalah apa? Kepada siapa? Tahu Daud nanya. Kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud apa? Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20 baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku, seperti air menerobos, sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Artinya Baal Perasim apa? Tuhan telah menerobos musuhku. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, saudara, Daud ketika dia naik diteguhkan, ya, ditabiskan menjadi seorang raja, ternyata musuhnya itu orang Filistin gak suka. Ya, justru orang Filistin ingin menangkap Daud, saudaraku. Tapi kita bisa melihat yang dilakukan oleh Daud bukan lari, ya, tetapi apa? Justru Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus melawan? Nah, ini penting sekali. Segala sesuatu kita perlu yang namanya tanya siapa? Tuhan. Ya, kita perlu tanya Tuhan. Kita perlu cari Tuhan. Makanya dalam Alkitab mengatakan bukan Daud yang berperang loh, tapi Tuhan yang berperang. Ya, Tuhan mengatakan apa? Tuhan itu seperti apa? Tuhan telah menerobos musuhku katanya. Berarti Tuhan yang berperang. Saudara, seringkali kita menemukan yang namanya jalan buntu. Pernah masuk ke gang buntu? Pernah? Lalu kalau saudara ketemu jalan buntu, apa yang saudara lakukan? Apa, lompat tembok? Oh, balik lagi. Oh, oke. Balik lagi. Seringkali kita juga menggunakan yang namanya GPS ya. Tapi enggak selalu GPS itu mengarahkan ke tempat dan jalan yang benar. Kadang bisa diarahkan ke sawah. Betul ya? Tapi Daud tahu, dia nanya sama Tuhan, ternyata Tuhan itu adalah GPS yang terbaik. Gitu loh. Ya, walaupun enggak ada wifi, enggak ada koneksi dimanapun saudara berada, ketika engkau bertanya, Tuhan menjawab. Nah, Alkitab, oleh karena itu waktu kita melangkah, apa sih? Seringkali kan ketakutan itu menjadi momok buat kita. Ketakutan itu yang membuat kita tuh nggak bisa menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita diserbu oleh rasa takut, oleh rasa kegagalan kita. Bapak Ibu Saudara, kegagalan itu adalah sesuatu yang biasa. Amin. Semua orang pernah gagal, saya pernah mengalami kegagalan, setiap saudara pun mengalami kegagalan. Tapi Tuhan gak mau kita hanya ada di dalam kamar kegagalan. Yang menangisi terus kegagalan-kegagalan kita. Tapi Tuhan mau bangkit supaya engkau melihat ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupanmu. Amin.
Saudara jangan terpaku oleh situasi dan kondisi saya. Saya sepertinya nggak bisa nih Tuhan untuk saya bisa mengupgrade diri atau sepertinya saya hanya ibu rumah tangga. Jadilah ibu rumah tangga yang luar biasa. Bukan ibu rumah tangga yang biasa. Ya, nah karena itu Bapak Ibu Saudara ya seringkali dalam hidup kita merasa terjebak di dalam kesulitan ya. Terjebak di dalam persoalan-persoalan. Sepertinya nggak ada jalan keluar. Tetapi saudara, saya percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang akan menuntun kita. Ya, Tuhan tidak pernah biarkan dombanya itu tersesat, dombanya muter-muter di kandangnya. Tapi satu kali Tuhan bisa bawa domba-dombanya untuk keluar dari kandangnya. Nah kita baca lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Ternyata ya dalam Mika pasal 2 ayat 12 hingga 13. Ya. Mika pasal 2 ayat 12-13. Tadi Daud mengatakan dalam 2 Samuel 5 ayat 20, Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah sebagai menerobos musuhku, sebagai penerobos. Udah lupa nih. Perasim. Ya, Baal Perasim. Nah, Alkitab bilang ya Mika pasal 2 ayat 12 hingga 13 bunyinya begini. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya. Hai Yakub, Israel ya. Dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpun sisa orang Israel. Aku akan menyatukan seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya. Ayat 13 nih, kita baca ya, 1, 2, 3. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan itu adalah penerobos, saudaraku. Bahkan dia maju, saudaraku, dia berdiri di depan kita, dia berjalan di depan kita, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang saya mau sampaikan untuk kita berani melangkah dalam kehidupan kita, berani membuat sebuah perubahan di dalam kehidupan kita, baik dalam hidup kita, baik perubahan dalam rumah tangga kita, perubahan di dalam di dalam usaha kita. Yang pertama kita harus yakin dan percaya, yang pertama adalah ada kesetiaan Tuhan. Amin. Ada kesetiaan Tuhan. Ayat yang 12 mengatakan janji Tuhan akan mengumpulkan kembali sisa-sisa Israel. Ternyata bangsa Israel terpecah belah, ya, tercerai-berai. Karena apa? Karena pada saat itu adalah di mana ada pemerintahan yang lain, ya, Tuhan izinkan mereka dibuang dalam pembuangan. Sehingga mereka tercerai-berai. Dan Alkitab bilang ayat 12, Tuhan berjanji akan mengumpulkan mereka kembali. Menjadi dalam satu kandang, saudaraku. Paham maksud saya, jadi satu kandang. Ya, artinya apa? Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tahu, kita percaya, walaupun bangsa Israel gagal banyak hal dalam kehidupannya dalam mengiring kepada Tuhan, gagal di dalam mentaati, gagal dalam kehidupannya, dalam hidup menggenapi segala ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupannya, dia tidak hidup dalam ketetapan Tuhan, tapi kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Tuhan tidak bisa mengubah perilaku daripada bangsa Israel. Artinya begini, kesetiaan Tuhan tetap dia taruh sekalipun bangsa Israel tidak taat kepadanya. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kegagalan dalam kehidupan kita tidak mengurangi, tidak membuat Tuhan berubah kesetiaannya dalam hidup kita. Amin. Sekalipun engkau melihat flashback 2024, engkau melihat ada banyak kegagalan-kegagalan, datang hari Minggu, kadang datang, kadang enggak, ke gereja, ada di dalam gereja, tapi tidur. Saya enggak nyindir lu yang ngantuk lu. Saya enggak nyindir. Ya, ada orang datang ke gereja, ya belum doa berkat udah pulang. Itu enggak mengurangi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang sama yang telah memimpin engkau tahun 2024 sampai hari ini di penghujung tahun, Tuhan yang sama pun akan melakukannya. Amin. Kalau manusia, Yohanto kamu gak setia kawan dengan saya pun gak akan setia kawan dengan ini. Buat apa saya setia kawan dengan Yohanto?
karena dia tidak setia kawan dengan saya. Betul gak? Manusia seperti itu. Ya, kesetiaannya bisa berubah oleh karena perilaku. Tapi Tuhan tidak pernah. Kesetiaannya tetap sama. Sekalipun mungkin engkau berubah setia, tapi Tuhan tidak menyangkal dirinya. Dia Tuhan yang setia, yang akan menuntun, yang akan memimpin dalam kehidupanmu. Ini yang seharusnya menjadi penghiburan dan kekuatan dalam hidup kita. Untuk kita tidak takut untuk melewati dan menghadapi lembah sekalipun nanti di depan kita gak pernah tahu. Tapi jangan takut, engkau tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang setia, yang selalu nemani. Betul gak? Kan ada orang bilang begini, kalau saudara banyak duit pasti banyak teman. Betul gak? Ya. Orang kaya lebih banyak temennya. Saya salah ya? Benar gak? Betul kan? Banyak duit pasti banyak temennya. Tapi saat engkau dalam posisi bangkrut, disitulah teruji kesetiaan teman-temanmu. Apakah engkau setia? Termasuk istri dan suami juga. Istri, suami waktu di atas, jaya, istri nemenin. Tapi kalau waktu suami sudah jatuh bangkrut, istri nemenin. Yang benar. Kan ada pepatah katakan begini ya, ada uang abang, gak ada uang abang, dibuang. Saya baru tahu istri-istri MCC Sewon kok kejam banget ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam kelimpahan, dalam kekurangan, tidak mengurangi kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sekalipun Tuhan menghukum bangsa Israel, tidak selamanya Tuhan biarkan mereka. Tapi Tuhan mengasihi mereka dengan kasih setianya. Tuhan mengangkat mereka, bahkan janji Tuhan mereka akan dikumpulkan kembali. Ya. Dan kota yang sepi Alkitab bilang akan menjadi ramai. Kenapa? Karena di situ ada Tuhan. Dengar baik-baik, orang lain boleh tinggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kenapa saya mau katakan hal ini? Mungkin saudara sering kali mendengar hal ini, mungkin saudara sudah tahu. Tapi saya mau saudara bukan hanya tahu, tapi mengalaminya. Kesetiaan Tuhan tidak pernah beranjak dalam hidup kita. Amin. Suami, istri gak pernah tahu tangisan dalam batinmu. Ya, mungkin pada waktu engkau terpuruk, saya gak bisa nemeni saudara. Pak Gideon gak bisa nemeni saudara. Mungkin istri gak bisa nemeni saudara. Kami hanya bisa berdoa, menasehati. Tapi gak bisa menemani 24 jam. Tapi Tuhan setia selalu menemani kita. Amin. Kenapa ada banyak orang yang rencana mau bunuh diri, akhirnya bunuh diri. Kenapa? Karena gak ada orang yang mau menemani dia. Betul ya? Jadi pada waktu ada orang yang bilang, gue mau bunuh diri. Gitu loh. Dianggap bahwa itu sesuatu yang main-main atau bercanda. Ya. Akhirnya ketika dia lakukan, baru kita nyesal. Artinya begini, itu artinya keterbatasan manusia untuk menemani kita. Tapi Tuhan yang tidak terbatas selalu hadir menemani kita dengan kesetiaannya. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Dalam batinmu engkau ada rasa kesepian, tapi percayalah, masuk 2025 dengan sukacita, dengan kesetiaan Tuhan. Amin ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah pimpinan Tuhan, ya. Kita bisa melihat adanya pimpinan Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan yang pimpin setiap langkah hidup kita dan Tuhanlah yang menerobos ya dalam setiap kesulitan kita dan Tuhan membuka jalan bagi kita. Yang kedua selain kesetiaan Tuhan adalah Tuhan pimpin, ada pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan pimpin artinya Tuhan berjalan di depan. Kalau Tuhan berjalan di belakang nggak mungkin, itu berarti kita yang mimpin. Tapi kalau Tuhan yang memimpin, dia akan berjalan di depan. Nah kita adalah yang dipimpin harus mengikuti pemimpin kita. Saudara tahu enggak? Seringkali kalau saudara lihat lukisan Yesus, ada domba yang digendong. Betul ya? Pernah terpikir enggak mau jadi domba yang seperti itu? Yang digendong. Pernah lihat enggak?
ada foto Yesus, lalu dia lagi gendong domba yang kecil. Nah, seringkali kita berpikir, Tuhan saya mau seperti itu. Kita pikir kita mau mengalami kedekatan dengan Tuhan. Betul ya? Karena begitu dekat dia digendong, ternyata salah saudaraku. Saya baru tahu, ternyata domba yang kecil itu, karena domba itu nakal. Ya, dipimpin oleh Tuhan dia lari-lari ke sana ke sini. Caranya gimana supaya dia nggak lari-lari lagi? Diambil, digendong, dipatahin kakinya. Oh, nggak bisa jalan kan? Benar kan? Itu gembala. Supaya ketika dipatahin lalu gembalanya balut lukanya. Lalu digendong. Jadi waktu dia berjalan dalam situasi apapun dia aman karena dalam gendongan dia masih terluka. Tapi jadi ingatan buat domba itu, jangan nakal. Kalau mau dipimpin oleh Tuhan, jangan, bilang kiri kanannya jangan nakal. Kita ini seringkali jadi domba-domba yang nakal. Dengan gembala yang terlihat aja kita gak mau tunduk, apalagi dengan gembala yang tidak terlihat. Pak Gideon sudah berkali-kali, ya Pak. Jemaat Tuhan harus hidup dalam komsel, harus ada dalam komsel. Siapa yang belum komsel? Saya mau komsel enggak? Mau. Tapi besoknya enggak pernah komsel. Untung puji Tuhan Pak Gideon tidak patahin kaki saudara. Ya. Jadi saudara kalau kita mau dipimpin Tuhan, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya Daud sebelum dia memulai peperangan, dia selalu tanya Tuhan. Dia perlu pimpinan Tuhan. Saya mau katakan kita nggak pernah bisa berjalan dalam dunia ini sendirian. Ada banyak serigala-serigala di luar. Ya, ada banyak serigala-serigala di luar yang siap menerkam kita. Kita perlu pimpinan Tuhan. Biarkan Tuhan menjadi gembala kita di depan kita. Dengan tongkatnya yang mengarahkan kita. Seringkali kadang kalau kita nakal boleh dong gembala pukul kita. Boleh Pak Gideon katanya Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan pimpin kita, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Tahun 2025 kita gak pernah tahu apa yang terjadi. Tapi kalau Tuhan di depan kita, siapakah menjadi lawan kita? Kalau Tuhan di depan kita, apakah kita masih takut dan masih khawatir? Mungkin hal yang wajar. Tapi harus belajar mempercayai bahwa Tuhan yang memimpin hidup kita. Karena Tuhan yang buat terobosan di depan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ya, yang terakhir adalah Tuhan yang pulihkan kita. Amin. Kalau kita baca sama-sama ayat 13 ya. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ, raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Kalau Tuhan ada di depan kita, kalau saudara percaya yang pertama kesetiaan Tuhan, saudara percaya pimpinan Tuhan, saudara waktu engkau jatuh pun dalam kegagalanmu, Tuhan siap pulihkan keadaan kita kembali. Amin ya. Ada banyak luka tahun 2024 dalam hidup kita. Ada banyak kekecewaan di 2024 dalam kehidupan kita. Betul ya? Ada apa lagi? Ada kemarahan, ada kekhawatiran di dalam 2024. Ya, kalau menurut kita, mungkin saudara berpikir saya masuk 2024, 2025 kayaknya sama aja. Cuman kalendernya yang berbeda. Tapi nanti saya akan jalani sama. Saya mau katakan, tidak akan pernah sama. Kalau engkau percaya akan pimpinan dan penyertaan Tuhan, enggak akan pernah sama. Amin. Saya percaya ada sesuatu yang baru di 2025. Bukan untuk saya tapi buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau saya tergeletak, kalau kita dalam keadaan luka, hari ini kita bereskan. Biar Tuhan pulihkan keadaan kita supaya kita masuk tahun 2025 bukan lagi dengan luka yang lama. Kekecewaan, kemarahan sudah selesai. Kita memasuki lembaran yang baru bersama dengan Tuhan. Dan 2024 jadi banyak pelajaran buat kita. 2025 jangan sampai terluka dengan yang sama, kondisi yang sama. Saudara menjadi lebih dewasa lagi dalam Tuhan. Mau berani melangkah? Walaupun ada tantangan, saya percaya Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Sekalipun kita berjalan sepertinya ada tembok di depan.
Kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan akan menerobos, tembok itu bisa roboh. Maksud saya bukan tembok gereja ini ya, tembok masalah dalam hidup kita. Tembok tantangan, tembok rintangan dalam hidup kita. Sebagai hamba Tuhan yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini, maaf ya, saya nggak tahu, mungkin ada atau tidak ada di tempat ini. Tahun 2025 jangan lagi terlibat pinjol. Amin. Mulai andalkan Tuhan. Cari Tuhan. Kalau saudara pinjol, itu akan mempersulit saudara. Izinkan Tuhan pimpin, izinkan Tuhan pulihkan keadaan rumah tanggamu hari ini. Supaya engkau siap masuk tahun 2025. Izinkan Tuhan akan menerobos banyak hal dalam kehidupanmu. Jangan kau halangi. Izinkan Tuhan terobos hidupmu. Apapun dalam kehidupanmu, tantangan, rintangan di depan, izinkan Tuhan yang menerobos. Engkau hanya duduk diam, hanya mengikuti langkah-langkahnya Tuhan. Karena Dia Raja yang mimpin hidupmu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ada waktu kita ambil waktu beberapa menit ke depan kita berdoa. Saudara mau berdoa? Saudara punya harapan? Saudara punya kerinduan? Doanya gini saudara. Saya ingin ajak saudara berdoanya begini. Jangan, Tuhan tolong agar tahun 2025 usaha saya diberkati Tuhan. Tuhan tolong usaha saya akan diangkat oleh Tuhan. Enggak, doanya enggak gitu dong. Bilang Tuhan tahun 2025 usaha saya akan diberkati Tuhan. Tahun 2025 usaha saya akan dituntun, dipimpin oleh Tuhan, akan diperluas oleh Tuhan. Ini contoh. Dalam keluarga misalnya, Tuhan tahun 2025 keluarga saya akan semakin harmonis Tuhan. Saya akan diberkati rumah tangga saya, usaha suami saya akan diberkati, pekerjaannya akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Agak ada sedikit tindakan iman profetik dalam doa kita. Bisa enggak? Ibu-ibu bisa enggak? Bener nih. Doanya jangan Tuhan tolong, tapi nyatakan iman. Tahun 2025 suami saya berubah Tuhan. Contoh, istri saya berubah Tuhan. Tahun 2025 anak saya juga berubah, akan menjadi lebih baik lagi, akan menjadi lebih pintar lagi, akan diberkati Tuhan. Amin. Rumah tangga saya akan jadi rumah tangga yang tidak biasa-biasa, tapi menjadi rumah tangga yang luar biasa. Oke, yang disertai Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Amin. Haleluya.